Analisis penyusunan anggaran modal pada UMKM Nasi Uduk. Strategi keuangan untuk keberlanjutan usaha. Oleh Junita Riswati dari jurusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Salah satu subsektor UMKM yang terus menunjukkan eksistensinya adalah sektor makanan dan minuman. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan 3 2024 tercatat sebesar 5,82%, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang sebesar 4,95%. Di antara banyak pilihan kuliner khas, nasi uduk menempati posisi istimewa sebagai makanan tradisional Betawi, yang digemari lintas generasi dan kelas sosial. Kesuksesan UMKM nasi uduk tidak terlepas dari berbagai strategi yang mereka adopsi, mulai dari inovasi menu, pelayanan pelanggan, efisiensi biaya operasional, hingga pengembangan branding digital. Namun demikian, di balik kisah sukses tersebut, tidak sedikit pula pelaku usaha yang mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar karena lemahnya pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek perencanaan modal. Padahal, penyusunan anggaran modal yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan usaha UMKM yang efisien, terukur, dan berkelanjutan karena membantu pengelolaan dana investasi secara optimal dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Konsep anggaran modal. Anggaran modal merupakan suatu proses yang digunakan oleh organisasi atau pelaku usaha untuk merencanakan dan mengevaluasi pengeluaran investasi jangka panjang. Anggaran modal pada UMKM Nasi Uduk juga mencakup investasi awal untuk peralatan masak dan penyajian, serta biaya operasional harian. Meskipun fokus jurnal tersebut lebih menekankan pada aspek pengelolaan persediaan sebagai bagian inti dari anggaran modal yang efektif. Misalnya pengadaan kompor baru, etalase, atau penambahan kapasitas alat masak dapat dikategorikan sebagai investasi modal. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap, fixed cost, adalah biaya atau pengeluaran yang jumlahnya tetap dan tidak berubah, terlepas dari tingkat produksi atau volume aktivitas bisnis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya meliputi biaya sewa tempat usaha, depresiasi alat masak, dan gaji bulanan karyawan tetap. Biaya ini harus dibayarkan secara rutin dan tidak dipengaruhi oleh jumlah penjualan. Biaya variabel, variable cost, adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume output atau aktivitas produksi. Sementara biaya per unitnya relatif tetap dalam batas tertentu. Misalnya pembelian bahan baku seperti beras, santan, ayam, minyak goreng, serta biaya pengemasan. Data operasional harian. Dari hasil observasi, diketahui bahwa UMKM Nasi Uduk menjual antara 50-70 bungkus per hari dengan harga per bungkus Rp8.000. Selain itu, disediakan juga gorengan seharga Rp5.000 per 4 biji. Dalam perhitungan ini, kita menggunakan rata-rata penjualan 60 bungkus per hari. Laba kotor dan bersih. Laba adalah dana internal yang dihasilkan dari aktivitas rutin perusahaan tanpa memerlukan biaya tambahan untuk menyimpan atau menggunakannya. Laba kotor merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya yang menjadi beban perusahaan, sehingga mencerminkan laba awal yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Sedangkan laba bersih merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya dan beban, termasuk biaya operasional, biaya bunga, pajak, serta kerugian selama periode tertentu. Diketahui bahwa laba kotor harian sebesar Rp1.200.000 dan laba bersihnya berkisar antara Rp500.000 sampai Rp600.000. Untuk analisis ini, kita ambil rata-rata laba bersih Rp550.000. Tabel ini menyajikan estimasi laba kotor dan laba bersih harian berdasarkan jumlah penjualan nasi uduk dan gorengan per hari. Dengan asumsi harga nasi uduk Rp8.000 dan gorengan Rp5.000 per 4 PCS, UMKM dapat menghasilkan laba kotor sekitar Rp1.200.000 per hari dari penjualan 60-70 bungkus nasi uduk. Namun, setelah dikurangi biaya operasional harian seperti bahan baku dan ongkos kerja, laba bersih yang diperoleh berkisar antara Rp500.000 hingga Rp600.000.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun margin keuntungan bersih relatif kecil, kestabilan volume penjualan dapat memberikan pendapatan yang konsisten bagi pelaku usaha. Penyusunan anggaran modal bulanan. Penyusunan anggaran modal bulanan merupakan bagian dari capital budgeting yang menyeluruh dan sistematis dalam perencanaan pengeluaran dana untuk investasi jangka panjang dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Anggaran modal berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga semua lini bekerja selaras menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi usaha beroperasi 30 hari per bulan, berikut proyeksi anggaran modal bulanan. Tabel tadi menjelaskan pembagian antara biaya tetap dan biaya variabel dalam operasional bulanan. Biaya tetap meliputi sewa tempat, Rp1.500.000, penyusutan alat masak, Rp500.000, dan upah tenaga kerja tetap, Rp3 juta, dengan total biaya tetap sebesar Rp5 juta per bulan. Sementara itu, biaya variabel termasuk bahan baku utama seperti beras, ayam, santan, serta bahan pelengkap lainnya, yang berkisar antara Rp3.000 hingga Rp4.500 per bungkus nasi uduk. Informasi ini penting untuk membantu pelaku UMKM mengelola pengeluaran dan menentukan harga jual yang kompetitif. Analisa break-even point, BEP, menunjukkan pada titik berapa pendapatan menutupi seluruh biaya. BEP menunjukkan volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan menjadi alat penting dalam perencanaan laba dan pengambilan keputusan bisnis. BEP menunjukkan jumlah minimal produk atau jasa yang harus dijual agar seluruh biaya tetap dan variabel dapat tertutupi sepenuhnya. BEP dapat dihitung dengan rumus. Asumsikan harga jual nasi uduk Rp8.000, biaya variabel per bungkus, nasi, lauk, bumbu, minyak Rp4.500, dan biaya tetap bulanan Rp5 juta. Artinya, usaha ini akan mulai menghasilkan keuntungan setelah menjual minimal 1.429 bungkus nasi uduk per bulan atau sekitar 48 bungkus per hari, di bawah rata-rata harian 60 bungkus, menandakan usaha telah melampaui titik impas. Gambar grafik tadi menunjukkan titik impas, break-even point dari usaha nasi uduk berdasarkan data penjualan dan struktur biaya yang telah dihitung. Kurva hijau menggambarkan pendapatan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penjualan, sedangkan kurva merah menunjukkan total biaya, gabungan biaya tetap, dan variabel. Titik potong antara kedua kurva yang terjadi pada volume sekitar 1.429 bungkus per bulan merupakan titik di mana pendapatan sama dengan total biaya. Di atas titik ini, usaha mulai menghasilkan laba. Visualisasi ini membantu pelaku UMKM memahami batas minimum penjualan agar usahanya tidak mengalami kerugian.